Oke, selamat pagi, selamat datang di mata kuliah Fundamental of Nursing Assessment bersama saya Januar. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Kalian sudah melewati liburan yang begitu luar biasa. Harapan saya ketika selesai liburan ya mengikuti kelas ini dengan begitu antusias sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik dan mempersiapkan diri kalian menjadi perawat yang berkompetensi, ya, mempunyai caring dan takut akan Tuhan. Pada mata kuliah kali ini kita akan membahas tentang nursing assessment, khususnya pada pengkajian kardiovaskular dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami anatomi dan fisiologi jantung, karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang pengkajian kardiovaskular. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengkajian kardiovaskular dilihat dari keluhan utama. Yang berikutnya dilihat dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik. Pada bagian pertama ini untuk video pembelajaran hari ini kita bagi dalam 4 bagian. Ini merupakan Oke, untuk anatomi fisiologi sendiri saya pikir kalian sudah mempelajari lebih dalam pada mata kuliah anatomi fisiologi 1 di semester 1. Dan hari ini kita akan belajar, sebelum masuk lebih dalam tentang pengkajian kardio, kita akan bahas dulu sedikit tentang anatomi fisiologi. Darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh masuk dari vena cava superior bagian atas, kemudian melalui vena cava inferior bagian bawah, kemudian dipompakan ke atrium kanan melalui katup tricuspidalis, kemudian dipompakan lagi ke ventrikel kanan. Setelah itu sampai di ventrikel kanan, darah akan dipompakan ke paru-paru yang masih mengandung CO2 ini melalui satu-satunya arteri yang membawa darah yang mengandung CO2, yaitu arteri pulmonalis. Sesampainya di paru-paru, darah akan terjadi difusi pertukaran darah di alveoli. Kemudian darah yang mengandung O2 akan dipompakan ke atrium kiri melalui satu-satunya vena yang membawa darah yang mengandung O2, yaitu vena pulmonalis. Kemudian dipompakan ke atrium kiri. Selanjutnya akan dipompakan ke ventrikel kiri melalui katup mitral atau bicuspidalis. Sesampainya di katup mitral, melalui katup mitral atau bicuspidalis ini, darah yang dari ventrikel kiri kemudian dipompakan ke aorta melalui katup aortik. Kemudian sampai di aorta, darah akan disebarkan ke seluruh tubuh dan digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setelah kita lihat anatomi fisiologi jantung ini, kita akan memahami ya gimana peredaran darah ya dari bagian jantung sebelah kanan dan bagian jantung sebelah kiri. Nanti ini menjadi modal dalam kita memahami beberapa penyakit. Oke, ini ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular ya. 3 masalah utama pada jantung yang sering dikategorikan berdasarkan fungsi vitalnya, yaitu masalah pompa, masalah listrik, dan masalah sirkulasi. Yang pertama kita lihat masalah pompa. Biasanya terjadi karena gangguan mekanis yang berkaitan dengan kemampuan jantung memompa darah secara efektif. Nah, penyakit-penyakit contohnya seperti apa? Seperti CHF atau congestive heart failure dan juga kelainan katup jantung. Ini akan kalian pelajari pada mata kuliah medical surgical nursing. Tapi perlu kita pahami dulu apa saja penyakit yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular. Yang kedua adalah masalah listrik atau gangguan irama. Ini berkaitan dengan sistem konduksi listrik jantung yang mengontrol detak jantung. Biasanya penyakit-penyakitnya seperti atrial fibrilasi, bradikardi, takikardi, dan aritmia. Yang berikutnya adalah masalah yang berkaitan dengan sirkulasi, yaitu gangguan pembuluh darah yang berkaitan dengan aliran darah ke dan dari jantung. Masalah-masalah yang berhubungan misalkan penyakit jantung koroner ya dan infart miokard.
Tapi semua penyakit ini akan kalian pelajari pada mata kuliah Medical Surgical Nursing. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang berhubungan dengan anatomi fisiologi. Silakan dikerjakan karena menurut saya ini menjadi pemahaman awal ketika kita mau mempelajari tentang pengkajian kardiovaskular. Nah, dalam proses keperawatan itu ada 5 proses ya, dari pengkajian, diagnosa, intervensi atau perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Nah, di dalam mata kuliah ini kita akan lebih memfokuskan pada pengkajian. Gimana kita mengkaji pasien, gimana kita menentukan data subjektif dan juga data objektif. Nah, dalam pengkajian sendiri dibagi menjadi 2, ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu apa? Data subjektif adalah data yang kita dapatkan dari pasien ataupun keluarga pasien bisa melalui wawancara langsung ya. Sedangkan data objektif adalah data yang dihasilkan, yang didapatkan melalui hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Nah, untuk data subjektif sendiri dibagi menjadi 2, ada auto anamnesis dan juga allo anamnesis. Nah, untuk auto anamnesis ini merupakan data yang didapatkan langsung dari pasien itu sendiri. Sedangkan allo anamnesis ini merupakan data yang diperoleh dari orang lain, bukan langsung dari pasien. Misalkan data dari keluarga pasien atau orang-orang terdekat pasien. Biasanya data allo anamnesis ini didapatkan pada pasien-pasien yang tidak sadar. Kita nggak bisa langsung kaji ke pasien, kita bisa mendapatkan datanya melalui keluarga pasien. Contoh, misalkan pasien datang ke IGD dengan tidak sadarkan diri, kita ingin tahu gimana riwayat pengobatannya dia, apa saja obat-obatan yang dikonsumsi, ada tidaknya alergi obat. Nah, itu kita bisa dapatkan dari keluarga pasien. Nah, data seperti ini dinamakan sebagai data allo anamnesis. Tapi kalau misalkan kita wawancara langsung dan dapatkan langsung dari pasien, berarti itu namanya data subjektif yang auto anamnesis. Nah, untuk subjektivitas data subjektif ini bisa kita dapatkan mengenai yang pertama keluhan pasien. Bisa kita tanyakan langsung ke pasien, karena hari ini pada pembelajaran kali ini kita akan fokuskan kepada pengkajian. Yang berikutnya adalah riwayat penyakit, riwayat pengobatan, dan juga gaya hidup. Nah, untuk data objektif sendiri akan kita dapatkan melalui pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan diagnostik. Kenapa demikian? Karena untuk data objektif, untuk pemeriksaan fisik, kita nggak bisa hanya tanya ke pasien aja, tapi kita langsung melakukannya ke pasien. Sehingga pemeriksaan fisik itu pada umumnya masuk ke data objektif. Begitupun dengan pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik ini adalah pemeriksaan yang menunjang masalah atau diagnosa pasien. Misalkan nanti kita akan belajar EKG, pemeriksaan darah, laboratorium, apalagi radiologi. Nah, itu kita nggak bisa tanya ke pasien, tapi bisa didapatkan melalui data objektif, bisa langsung observasi, bisa langsung dilakukan kepada pasien, sehingga itu masuk dalam data objektif. Nah, perlu kita ketahui untuk pengkajian ini semua sistem harusnya sama. Tapi untuk kardiovaskular ini kita akan memfokuskan langsung kepada sistem kardiovaskular. Jadi data objektif, subjektif ini semua sistem akan sama. Subjektif itu didapatkan melalui keluhan utama, melalui riwayat penyakit, riwayat pengobatan, dan gaya hidup yang bisa kita tanyakan langsung ke pasien. Tetapi dalam pembelajaran hari ini kita akan fokuskan pada sistem kardiovaskular. Nah, untuk masalah-masalah atau pengkajian yang perlu kita tanyakan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem kardiovaskular, yang pertama data subjektif. Tadi sudah dijelaskan, data subjektif itu data yang kita dapatkan melalui hasil wawancara kepada pasien. Misalkan apa saja yang perlu kita tanyakan kepada pasien? Nyeri dada, ya, itu sangat khas dalam sistem kardiovaskular. Yang berikutnya adalah dyspnea, ya, atau sesak napas, edema atau pembengkakan
Karena kelebihan cairan. Yang berikutnya palpitasi, nanti kita akan bahas di berikutnya. Yang berikutnya adalah pingsan, pusing, nyeri pada betis, dan sirkulasi yang buruk. Semua data subjektif ini kita akan bahas satu persatu pada video pembelajaran yang kedua.